Terima kasih. Kita bertemu lagi untuk berdiskusi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan regresi. Ya, mungkin kalian sudah mendengar dan sering menggunakan regresi ya di semester 1, di semester 2, mungkin di eksperimen fisika 1, eksis 2 Anda sudah dikenalkan regresi ya. Mungkin pada saat Anda mempunyai data ya sumbu X, sumbu Y, kemudian Anda diminta plotting ya, diplot baik itu menggunakan mungkin masih ada multimeter block mungkin ya, atau menggunakan Excel ya. Kemudian Anda punya grafik, ketemu grafik. Nah, apa yang Anda analisis di situ? Ya, setelah ketemu grafiknya, Anda ketemu persamaannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus C misalkan ya, ada M-nya di situ. Apa yang Anda analisis? Apa yang Anda dapat pahamkan di situ? Ya, bandingkan ya, dibandingkan dengan teorinya. Anda bandingkan dengan teorinya, apakah jika ada perubahan X-nya, Y-nya seperti apa. Contoh eksperimen sederhana ya, Anda untuk hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R ya, di mana misalkan yang ada variasi adalah nilai R-nya, ya hambatnya ada variasi, dan yang Anda ukur di situ adalah apa mungkin arusnya atau tegangannya ya. Setelah itu kan Anda plotting ya. Anda ingin tahu kalau saya punya R-nya, saya hanya punya R variasi 1 sampai 1 kilo ohm, saya ingin tahu di 1,5 kilo ohm nanti kira-kira tegangannya berapa jika arusnya sekian. Nah, itu kita bisa tahu, yaitu menggunakan regresi. Nah, kita bisa cek, tapi ingat apakah itu harus selalu bentuknya regresi linier, belum tentu juga ya. Nanti mungkin ada regresi yang sifatnya bentuknya adalah kuadratik atau bahkan kubik ya, bukan hanya mx saja, mungkin x-nya x kuadrat atau x pangkat 3. Anda harus hati-hati. Jadi tidak harus dan tidak boleh memaksakan suatu data itu harus benar-benar linear kalau memang sebenarnya data itu bukan data yang linear. Ya, tapi kalau data itu memang yang kita inginkan, misalkan mengembangkan sebuah sensor ya, sensor di mana X-nya bergerak, Y-nya bergerak secara linear, ya harus kita linearkan. Kita cek nilai linearitasnya berapa atau nilai R square-nya berapa, apakah nilai linearitasnya sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti jika X-nya berubah 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2 dan seterusnya. Itu namanya linear. Itu yang akan kita kaji pada materi kali ini. Kita akan belajar bagaimana dan apa itu regresi, dan algoritmanya seperti apa. Harapannya ini kita bisa bikin program sederhana berkaitan dengan regresi linear. Pada kesempatan ini coba saya akan tampilkan ya, regresi. Ya. Oke, regresi bukan hal yang baru bagi Anda ya. Regresi itu biasanya digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan nilai yang akan datang. Jadi misalkan Anda punya data 2 tahun, saya ingin data tahun ketiga atau tahun dan seterusnya, kita bisa lakukan jika memang bentuknya berupa linear ya. Tapi ingat, X dan Y itu punya hubungan ya. Kalau X berubah, maka Y juga berubah. Ya. Kalau tidak ada hubungan, kita akan kesulitan mengetahui keterkaitan antara nilai suatu komponen ya. Dalam hal ini adalah nilai X dan nilai Y. Ya. Jadi kita bisa melakukan perkiraan atau prediksi terjadi suatu kejadian ya, atau nilai variabel dalam waktu yang akan datang ya. Seperti tadi, kita ingin produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, dan seterusnya. Itu kita bisa menggunakan regresi linear. Jangan di percobaan ya, di percobaan di eksperimen di laboratorium ya, untuk melakukan simulasi atau menguji hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh mahasiswa atau dalam ilmuwan fisika. Pada umumnya itu menghasilkan data yang akan dianalisis ya. Dianalisis kemudian kita kaitkan dengan kerangka teoritis ya, dengan teori yang sudah diketahui sama atau tidak.
ya, dengan teori yang ada, atau dengan hasil eksperimen yang lain yang sudah diuji, ya, dengan paper atau jurnal yang lain yang melakukan hal yang hampir sama, kita variasi. Harusnya trennya seperti ini. Nah, kita ingin bandingkan trennya sama atau tidak, linear atau tidak. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita bisa melakukan observasi, ini hasil observasinya, ya kita dapatkan nilai keterkaitan antara nilai X dan Y, X, Y, I-nya berapa, N data ya, kemudian kita plotting dengan sebuah grafik. Setelah jadi sebuah grafik, maka kita lakukan pencocokan kurva, keterkaitan antara X dan Y atau Fxi-nya atau Y-nya, ya. Jadi misalkan kita punya data ini, ada 7 titik data nih, acak di sini seperti gambar yang paling atas. Ya. Kita bisa lakukan macam-macam di sini. Ya, ada kita lakukan interpolasi polinomial seperti ini ya, karena ada osilasi yang hebat di sini interpolasi. Kita bisa tahu nilai-nilainya di antaranya. Kalau di antaranya kita pakai interpolasi ya nanti ya materi yang berikutnya. Dan kan kita tahu untuk fitting misalnya seperti ini, kita fit di sini kan lihat trennya. Trennya bagus enggak sih? Oh, bagus sekali. Bagus tidak? Nah, itu dilihat dari nilainya. Apa yang digunakan pertama adalah nilai, kalau Anda dalam soal adalah nilai R square. Jika R-nya sama dengan 1, berarti apa? Semua data itu berada tepat pada garisnya itu. Itu namanya R kuadrat sama dengan 1. Apa namanya? Artinya apa? Jika misalkan R square sama dengan 0, dalam mengembangkan sebuah sensor biasanya dilihat dari nilai R square-nya. R square-nya sama dengan 0,9. Artinya apa? Jika saya punya 10 data, berarti 9 data itu berada pada garis linearnya itu, satu data itu melenceng dari garis linear, terutama 0,9. Nah, semakin banyak data itu semakin bagus biasanya. Kalau kita punya nilai 0,96 misalkan, kita punya 100 data, artinya apa? 0,96 ya, artinya apa? Dari 100 data itu hanya 4 saja yang tidak berada pada garis itu. Berarti apa? Data itu bagus. Ya. Tapi kalau Anda punya 100 data, nilai R square adalah 0,12. Hanya ada 12 titik yang berada pada garis itu. Berarti yang 88 itu tidak berada pada garis itu. Berarti itu dipertanyakan. Datanya benar atau enggak? Cara ngambil datanya benar atau enggak? Bisa saja Anda diminta ambil data lagi. Kenapa? Karena R square-nya 0,12. Padahal ini mau dijadikan sebuah sensor. Tapi lagi ingat, tidak boleh dipaksakan bahwa kita harus linear. Ternyata 0,12 R square-nya itu karena kita paksakan bentuknya adalah linear. Padahal dia bukan linear, misalnya dia kuadratik. Ya, setelah kita bikin dari regresi kuadratik, ternyata nilainya adalah 0,98. Artinya titik-titik itu ada 98 titik yang berada pada garis kuadratiknya. R square-nya kan seperti ini, kuadratik kan seperti ini. Nah, ternyata data-data kita itu, ya, ternyata data-data kita itu seperti ini posisinya, misalkan aja datanya seperti ini. Nah, seperti ini data-datanya. Nah, kalau kita paksakan dengan bentuknya linear, kan banyak data yang tidak berada pada garis itu, maka rendah. Hanya misalnya 0,2, artinya 12 titik aja yang berada pada garis itu. Berarti, oh ya ini berarti kita harus ngambil data lagi. Belum tentu, kita cek dulu. Apakah benar kita gunakan regresi linear untuk menganalisis data itu. Coba lagi, Anda coba menggunakan regresi kuadratik. Ternyata kita cek dengan kuadratik, bentuknya seperti ini. Misalkan. Ternyata 0, tadi 0,98 atau bahkan 0,96 betul lah. Berarti 96 data dari 100 data itu berada pada garis itu. Ternyata dia berupa regresi kuadrat, bukan regresi linear. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak semua itu kita harus linearkan. Memang tergantung tujuan awal kita, tergantung teorinya seperti apa. Kalau teorinya harus linear, kita linearkan. Data sebelumnya, riset sebelumnya linear, ya kita harus linearkan. Tapi kalau belum tahu, kita masih melakukan simulasi, kita belum tahu ternyata data seperti itu, ya oke, ternyata harus kuadratik. Atau kita bisa melakukan dipotong. Ya, maksudnya gimana Pak? Dipotong itu gini. Jadi misalnya kita punya data, ya kita punya data banyak ini, seperti ini bentuknya. Saya contoh di sini ya, seperti ini. Nah, ini kan bisa kita lakukan tren. Tren, loh, kok hasilnya jelek? 0, R square-nya 0,5. Padahal kita ingin ini linear loh Pak. Kok nggak bisa ya? Kalau kita gunakan regresi yang kuadratik, hasilnya seperti ini bagus Pak. Tapi ini kan sensor yang kita cek linearitasnya, kita gunakan linearitasnya, sebenarnya seperti apa?
Oh, artinya kita bisa lakukan pemotongan. Oke, kita ambil data segini dulu saja. Kita ambil batas di sini saja. Seret misalnya seperti itu. Jadi sebelah sana tidak kita pakai. Yang kita gunakan data di sebelah kiri, di sini saja. Bisa juga. Kita ambil 50 titik di sini misalnya. Setelah kita tren grafiknya seret ternyata 0,95 misalkan. Artinya memang sensor yang kita bikin itu bagus beroperasi pada area sekian gitu kan ya. Dari misalkan pergeseran 0 sampai 50 cm saja. Ya, di atas 50 cm dia nggak bagus pergeserannya. Nilainya nggak bagus. Artinya memang sensor yang kita kembangkan itu bagus beroperasi pada range 0 sampai 50. Itu analisisnya. Ya. Jadi di awal tadi kok nggak bisa nih, ternyata harus kita kecilkan. Atau mungkin area sini, ternyata area sini kita plot bagus, di sini jelek. Berarti sensor itu bagus di area sekian sampai sekian. Makanya kalau Anda lihat dalam sebuah sensor itu ada datasheet-nya, tapi ada batasan. Ya, misalkan sensor untuk deteksi jarak misalnya menggunakan ping ya. Itu dia bagus 0 sampai 100 cm. Artinya apa? Memang setelah dikalibrasi dia bagus digunakan antara jarak 0 sampai 100 cm. Setelah lebih dari 100 cm, sensor itu tidak beroperasi dengan baik. Ya, itu. Sensor termometer misalnya, termometer tubuh dan termometer yang lain. Termometer tubuh bagus digunakan antara 0 sampai 50 misalkan. Atau 0 sampai 60 digunakan di atas 60 nggak bagus karena memang dia sudah beroperasi yang bagus pada rentang 0 sampai 50 atau bahkan rentang antara 25 sampai 40 lebih rigid lagi. Nah, seperti itu. Kalau dipakai untuk 100 ya nggak bisa karena memang dia bukan tempat operasinya. Nah, itulah. Ini itu dulu awal pengembangan sensor seperti itu dia dilakukan uji coba rentang sekian seperti itu. Ya. Oke. Nah, dalam suatu analisis screen kita dapatkan ya ada bentuk X dan Y, ada contohnya banyak sekali ya di berbagai macam bidang ya kita gunakan pemahaman regresi ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keterkaitan antara sumbu X dan sumbu Y. Misalnya contohnya adalah pengujian kuat tekan beton, ya tekanan dibesarkan, bagaimana dengan betonnya dan seterusnya. Nah kita bisa tentukan titik kritisnya. Jadi beton ini kuatnya sampai tekanan sekian, menggunakan alat UTM biasanya udah testing meter. Kemudian ini dua hal ini bisa digunakan untuk pengembangan early warning sistem banjir misalkan ya. Kita ingin tahu ya kita kembangkan sensor ini bisa mendeteksi sampai ketinggian berapa ya, ketinggian air berapa, apakah sampai keluar dari aliran sungai kita bisa lakukan deteksi sensor itu, bahkan sensornya terkena air rusak dan sebagainya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi tempat lokasi yang kita ingin tempatkan sensor itu bagaimana dengan kondisi realnya, ketinggiannya gimana, ya. 0 sampai 10 meter Pak cukup Pak. Berarti kita bikin sensor areanya 0 sampai 10 meter di mana kita bisa tahu air normal itu pada kedalaman berapa. Oh, kedalaman 2 meter. Sensor kita bikin pada ketinggian air 2 meter kondisi masih normal. Kalau naik 1 meter siaga, naik lagi dan seterusnya sampai level awas. Kita bikin seperti itu. Dan bisa deteksi debit sungai. Jadi kira-kira kalau aliran sungai di Bengawan Solo sampai seperti ini debitnya melebihi ambang dari batasnya, nanti daerah Cepu di bawah hilir sana sampai sana berapa lama, kita bisa tahu juga kecepatan alirnya juga. Ya. Bisa juga kita tahu data hujannya. Kalau data hujan seperti ini, padahal kalau hujan seperti ini luasannya yang ditampung sekian, padahal Sungai Bengawan Solo misalnya itu hanya menampung debit sekian. Kira-kira kalau hujan ini berlangsung sekian jam kemudian, Bengawan Solonya mampu tidak? Kalau tidak mampu, kira-kira banjir jadi jam berapa? Luasan berapa? Itu bisa diprediksi. Benar regresi linear, misalnya itu sifatnya linear. Contoh lagi misalkan pertumbuhan arus barang pada saat kita kembangkan sebuah pelabuhan, apakah ada perluasan pelabuhan atau tidak, perluasan terminal atau tidak, bandara kita luaskan atau tidak, seperti Jogja itu kan ya. Pertama Adi Sucipto berada di tengah kota, ternyata banyak kendala-kendala, terutama pesawat yang besar ya, yang jumbo itu nggak bisa di situ, akhirnya diluaskan di daerah selatan, daerah mana itu daerah Jogja bagian selatan dan seterusnya, pelabuhan terminal itu harus hasil analisis juga ya, pertumbuhan jumlah penduduk kemudian dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan regresi untuk lebih memahamkan ya, kita lebih mudah dalam menganalisis nantinya ya. Nah,
berdasarkan kaitannya ada banyak di sini ya. Ada ilustrasi positif, artinya jika X-nya bertambah, Y-nya juga bertambah. Contohnya jika pupuknya kita tambah, maka produksinya bertambah. Tapi ingat, ada nilai tertentu ya, nilai maksimum tertentu nantinya. Ya, pada nilai tertentu ternyata hasil sudah optimum ya. Nanti kita di materi berikutnya kita belajar tentang optimasi. Seperti itu. Berat badan tambah, bagaimana dengan tekanan darahnya. Ada ilustrasi hubungan negatif. Jika X-nya bertambah, Y-nya bisa berkurang. Contohnya jika harga naik, ya permintaan barang akan turun dan seterusnya. Eksperimen juga banyak yang seperti ini. Ya, nah berdasarkan kaitannya ada strong relationship. Jadi data-data itu memang dia saling terkait ya. Walaupun dia namanya eksperimen biasa ya, jadi tidak benar-benar pada garis lurus, tapi dia memang berada di areanya ini. Ya, ini bisa kita teriak keterterimaan data seperti ini. Ya. Atau weak relationship. Jadi ini acak ini, walaupun dia mau seperti ini, tapi nanti kalau kita plotin dalam sebuah grafik, kita tahu nilai R-score-nya akan rendah. Ya, karena terlalu acak data-datanya. Walaupun dia memang ada hubungan antara X dan Y, tapi ternyata dia sangat acak. Bahkan no relationship, jika X-nya bergerak, Y-nya juga berubah, tapi kita nggak bisa memprediksi kira-kira nilainya berapa. Ini nggak bisa. Atau bahkan yang bawah, nggak ada kaitannya sama sekali. Jika X-nya bergerak, Y-nya tetap diem saja. Ini bisa terjadi pada eksperimen. Saya ingin lakukan variasi, Pak. Saya ingin variasi ketebalannya. Bagaimana kaitannya dengan ketebalan? Telah dilakukan uji berkali-kali, ternyata dengan bertambah ketebalan, nilai Y-nya diem saja. Ya, intensitasnya diem saja. Berarti dengan menambahnya ketebalan tidak berpengaruh terhadap intensitasnya. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak ada keterkaitan. Tapi ada eksperimen juga ya. Jadi setelah kita plotting seperti ini, kita untuk menganalisisnya. Dari situ kita ada 4 hal di sini berkaitan dengan regresi. Ya, ada regresi linier jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas berbentuk linier. Ada linier sederhana, kita punya hanya X saja, ya, atau linier berganda, kita punya X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi hanya pangkat 1. Ada regresi tak linier, tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Jika hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tak berbentuk linier. Ada regresi kuadratik, tadi ada X kuadrat ya, yang saya contohkan di depan tadi ya. Ada regresi kubik. Kalau regresi kubik itu adalah X pangkat 3. Jadi regresi kubiknya yang ini ya. Ini mundur ke bawah. Ini regresi kubik, ini regresi kuadratik. Nah, kita coba masuk dulu ya. Ada namanya metode kuadrat terkecil atau least square method. Itu metode yang untuk kita gunakan untuk mendeteksi atau mengetahui kelinearan suatu data regresi linear. Jadi dengan mendapatkan kurva terbaik yang mewakili titik-titik data. Ya, dengan cara meminimumkan perbedaan selisih antara titik data dan kurva. Jadi titiknya acak, kita bikin garis lutek. Nah, jadi jarak yang paling dekat ya dari semua data itu membentuk garis linear. Maksudnya apa? Jadi ada banyak titik di situ. Jarak yang paling minimum dari semua titik itu ke garis itu. Nanti akan ketemu nilai R square-nya dan nilai M-nya. Jadi R square-nya. Jadi nilai selisih paling sedikitnya. Nah, dari sini ya namanya adalah pencocokan kurva. Jadi ada n data berpasangan X dan Y, ya ada hubungan antara X dan Y secara teoritis, ya dalam bentuk fungsi ya Y sama dengan X AI ya hubungannya seperti itu. Nah kita dapat melakukan perhitungan sederhana, eksperimen sederhana, simulasi sederhana dengan persamaan-persamaan yang sederhana seperti ini. EI sama dengan YXI, I min YI. Ya, ini dikurangi dengan YI. Nanti ini selisihnya ini ya, errornya ini. Jadi ini merupakan jarak ya ini loh, sorry, ini EI. Nah, tinggal terus ya. Ini adalah errornya, selisihnya antara nilai YXI dengan nilai YI-nya sendiri. Selisihnya berapa dari kuadrat error. Ya, itu ditemukan, akan ketemu nilai D-nya. EI sigma I kali EI kuadrat sama dengan dan seterusnya. Nah, yang kita lakukan di sini adalah kita ingin menentukan ini metode least square method ya untuk menentukan R square-nya. Ya. Jadi kita bisa menentukan persamaannya secara umum. Persamaan regresinya seperti apa? Y sama dengan AX plus B, di mana nilai A-nya adalah dari persamaannya ini, nilai A-nya dari persamaan ini,
kemudian nilai P-nya dari persamaan ini kita bisa untuk menentukan persamaan ini sama dengan X. Nah, persamaan inilah yang biasanya kita cari dalam sebuah pengembangan sensor. Apakah sensor itu memang bagus atau tidak? Karena digunakan nilai dua hal. Mengembang sensor adalah nilai sensitivitas dan nilai linearitas. Kalau dari grafik ini, dari persamaan ini kita dapatkan nilai linearitas. Nilai sensitivitas itu berkaitan dengan nilai M-nya, grafiknya. Semakin ke atas, jadi semakin sensitif. Contohnya seperti ini. Saya punya grafik. Ya, ini. Nah, ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, ada 3 A, B, C. Ini yang sensitif yang mana? Sensitif itu dengan pergeseran sedikit saja di sumbu X, maka sumbu Y bergeser semakin besar. Jadi yang ini yang semakin sensitif. Bergeser ke kanan sedikit saja, maka tadi perubahan di sumbunya semakin besar. Jadi dua hal itu. Nilai linearitasnya ditunjukkan dengan nilai R square-nya, nilai sensitivitas ditunjukkan dengan nilai M-nya. Itu pemanfaatan pemahaman regresi linear dalam menganalisis suatu data. Ya. Ini contohnya ya, kita punya 10 data ya, dengan nilai X, Y, Y, dan kita masukkan jadi titik-titik seperti ini. Ini baru plotting saja ya. Kita belum menentukan garisnya. Baru plotting. Jadi nanti kalau kita punya data ke 11, 12, kira-kira di mana letaknya dia nanti. Ya. Tidak membentuk garis linear. Nah, setelah kita lakukan menentukan nilai persamaannya, ya nilai A dan nilai B-nya ketemu Y sama dengan 0,4446X plus 2,4318, kita masukkan di itu menjadi garis yang hijau itu. Nanti bisa dengan nilai R square-nya. Ya. Ada satu titik saja yang berada pada garis itu. Ini sudah ada coba sebagai latihan ya untuk menentukan itu. Ya, ketemunya seperti ini. Dan ini sebuah algoritma flow saja sederhana sekali ya. Nilai X, Y, Y, setelah itu ketemu dihitung nilai A, dihitung nilai B, masukkan persamaan Y sama dengan A plus B, selesai, stop. Kita udah tahu nilai persamaannya. Ya. Nah, bagaimana jika ternyata persamaannya itu tidak linear? Padahal kita ingin menganalisisnya secara linear. Agar persamaan garis linear dapat digunakan untuk merepresentasikan kurva lengkung, maka perlu dilakukan transformasi koordinat. Transformasi koordinat. Sehingga dengan transformasi koordinat tadi, kita bisa mempresentasikan dalam kurva linear. Maksudnya apa, Pak? Kita ingin seperti ini. Kita punya fungsi berpangkat Y sama dengan AX pangkat B. B-nya bisa tertentu kan, bisa angka macam-macam, bisa kuadrat juga kan ya. AX kuadrat kan bisa juga. Padahal yang kita inginkan, kita ingin fungsi yang dilinearkan. Berarti apa? Kita mengubah sekarang jadi bentuk fungsi yang berpangkat dan bentuk fungsi eksponensial Y sama dengan A kali E pangkat BX menjadi fungsi yang dilinearkan. Bentuknya seperti ini. Jadi log Y sama dengan B log X plus log A. Sedangkan untuk eksponensial kita ubah jadi ln Y sama dengan ln A plus BX ln Y. Dari sini kita bisa buat dalam sebuah grafik. Kita transformasikan fungsi alat logaritmiknya. Dari sebelah kiri itu adalah X, Y, kita plot berupa grafik kuadratik. Dan kita bisa bikin menjadi linear jika sumbu X-nya kita ubah jadi log X, sumbunya adalah log Y. Nah, dan kita bikin terang menjadi sebuah grafik yang linear. Bagaimana dengan fungsi eksponensial? Sama juga. Ya. Eksponensial kita ubah Y sama dengan A ikut B. Jadi X-nya tetap sama sumbu X, kemudian Y-nya adalah ln Y. Nah, inilah ya yang kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu kita belajar penggunaan pemanfaatan regresi, baik itu regresi linear, regresi kuadrat maupun regresi kubik. Salah satu menjadi kunci di sini, Anda harus paham jika ingin menyelesaikan sebuah data, Anda ingin analisis regresinya, Anda kembalikan ke teorinya. Apakah data-data itu kita ingin analisis menggunakan regresi linear?
Ya. Apakah regresi kuadrat? Ataukah regresi kubik? Ataukah yang lain? Jangan Anda paksakan jika memang tidak regresi. Anda paksa-paksakan ketemu nilai R square-nya ya kecil. Ralatnya kesalahannya besar, jadi 0,12 R square-nya. Dan kecil sekali. Ya, maka Anda harus cek kira-kira apakah semua data saya pakai. Kan kalau eksperimen pun kita ambil data sebanyak-banyak kan nggak ada masalah ya. Ternyata kita ambil data rentangnya kita perluas dari 0 sampai 2 meter dengan pergeseran 1 cm. Jadi Anda punya 200 data ini. Karena Anda masih eksperimen, apakah nanti semua data Anda pakai? Ya, lihatnya pakai analisis grafik seperti ini. Ternyata dari 0 sampai 200 grafik trennya bagus linear, nilai 0,9. Oh, berarti benar alat yang Anda gunakan itu bisa beroperasi pada jarak 0 sampai 200 cm. Ternyata jika tidak, hasilnya acak bahkan, pada nilai tertentu naik turun, oh berarti ada sesuatu di situ. Ya, Anda kecilkan dulu saja, nanti bisa dianalisis untuk eksperimen yang lain nantinya. Ya, ternyata ini bisa beroperasi pada 0 sampai 20 cm, 30 cm. Nah, 30 cm ke atas nanti bisa dianalisis untuk eksperimen atau disaran untuk eksperimen yang lain. Digunakan apa? Ternyata pada 30 cm harus ada perlakuan tertentu ke bahan itu. Tambahkan apa, kurangkan apa, biar menjadi lebih bagus lagi. Makanya fungsinya eksperimen secara berkelanjutan seperti itu. Setelah kita lakukan pada 0 sampai sekian bagus, dan sampai kurang bagus, dianalisis kenapa ini terjadi, dan seterusnya. Itu fungsinya komputasi dalam kita menyelesaikan, memahami dalam sebuah data, baik itu hasil eksperimen atau eksperimen yang Anda lakukan sendiri, atau eksperimen dari data sekunder yang lain yang Anda ingin buktikan, atau pemahaman secara teori, lebih paham, oh saya coba data-data yang kita dapatkan, kita bandingkan, kita compare untuk dengan teorinya berenggaknya Anda gunakan pemahaman simulasi. Mungkin ini materi kita berkaitan dengan regresi. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut, kemudian Anda bikin flowchart-nya lebih detail, Anda belajar bikin programnya, mudah-mudahan lebih bisa memahami. Sekian, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.